Kami dari kelompok 3 mau menceritakan cerita fantasi yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak suaminya meninggal, ia hidup sebatang kara. Oleh karena itu, ia mengharapkan seorang anak. Setiap hari ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dikaruniai anak. Pada suatu hari, raksasa lewat di tempat tinggal Mbok Srini. Raksasa mendengar doa Mbok Srini. Lalu raksasa akan mengabulkan doa Mbok Srini, tetapi ada syaratnya. Ketika anak ini berusia 17 tahun, Mbok Srini harus menyerahkan kepada raksasa agar dijadikan santapan. Tanpa memikir panjang, Mbok Srini pun langsung menyanggupinya. Lalu raksasa memberikan biji mentimun itu kepada Mbok Srini. Raksasa mengatakan, tanamlah biji ini, engkau akan mendapatkan seorang anak. Mbok Srini pun mengambil biji mentimun itu lalu menanamnya. Beberapa bulan kemudian, buah mentimun itu pun tumbuh besar. Mbok Srini pun memetiknya dengan sangat hati-hati. Mbok Srini pun memotong buah ketimun itu dengan penuh hati-hati. Ketika buah ketimun itu terpotong terbelah dua, ia melihat seorang bayi yang cantik di dalam buah ketimun itu. Mbok Srini pun sangat bahagia dan senang dan menamai anak itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh dewasa menjadi gadis yang cantik. Tapi Mbok Srini sangat takut sebab ia sudah menjanjikan kepada raksasa untuk memberikan Timun Mas kepada raksasa pada usia Timun Mas yang ke-17. Lalu Timun Mas pun berlari ke hutan dan sangat ketakutan. Ia mengambil segenggam garam, senjata ajaibnya yang pertama. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah, tapi ia hampir menyusulinya. Timun Mas sangat ketakutan. Timun Mas mengambil cabai senjata keduanya, dan cabai itu ditaburkan ke arah raksasa. Lalu tumbuhlah pohon dengan ranting-ranting yang berduri tajam dan memerangkap raksasa. Raksasa berteriak kesakitan, dan Timun Mas pun lari untuk menyelamatkan diri. Timun Mas berlari. Saat Timun Mas menoleh ke belakang, raksasa masih mengejarnya. Timun Mas mengambil senjata ajaib ketiganya, yaitu biji mentimun. Ia melempar biji mentimun itu ke arah raksasa, lalu tiba-tiba tumbuhlah mentimun-mentimun. Dan mentimun-mentimun itu menghasilkan buah yang lebat. Raksasa yang kelaparan dan kelelahan karena mengejar Timun Mas akhirnya memakan buah mentimun itu. Karena kekenyangan, raksasa pun tertidur. Setelah bangun dari tidurnya, raksasa kembali mengejar Timun Mas. Saat Timun Mas kembali menoleh ke belakang, raksasa masih mengejarnya. Timun Mas sangat ketakutan karena raksasa masih mengejarnya, dan senjata ajaibnya tinggal satu. Timun Mas berlari dengan kencang. Timun Mas pun mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu terasi. Ia melempar terasi itu ke arah raksasa, lalu tiba-tiba terbentuklah sebuah danau lumpur. Danau lumpur itu menjebak raksasa, lalu raksasa itu tenggelam dan mati. Akhirnya, Timun Mas kembali ke pelukan Mbok Srini dengan selamat. Mbok Srini sangat bahagia dan berterima kasih kepada Tuhan karena Timun Mas kembali dengan selamat. Akhirnya, Mbok Srini dan Timun Mas hidup aman selamanya. Sekian dan